Benarkah Muhammad buta huruf? Kaum muslim mempercayai bahwa Quran 100% adalah perkataan Allah, tanpa terkontaminasi oleh perkataan manusia. Dengan mengklaim Muhammad sebagai nabi buta huruf, maka dengan sendirinya tidaklah mungkin seorang Muhammad mengarang, atau mendapatkan pengetahuan ilahi selain dari Allah sendiri. Muhammad tidak mungkin membaca dari kitab-kitab terdahulu seperti Talmud, Taurat, Injil serta kitab-kitab yang lain, dan menceritakannya kembali dalam Quran. Seperti yang dimaksud pada ayat berikut ini. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, Al-Quran, sesuatu kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, andai kata, kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Qs 29 ayat 48. Ayat-ayat Quran yang lain juga menyebutkan bahwa Muhammad adalah seorang yang buta huruf, umi, yang tidak bisa baca dan tulis. Yaitu, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi, yang namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Qs 7 ayat 157. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang umi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Qs 7 ayat 158. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, Qs 62 ayat 2. Tetapi dalam ayat lain disebutkan bahwa Muhammad bukanlah seseorang yang umi, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Qs 96 ayat 4 versi Departemen Agama RI, He who taught the Yusuf, the pen, Qs 96 ayat 4 versi Yusuf Ali, yang mengajar manusia dengan penggunaan pena. Qs 96 ayat 4 versi FMI. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Qs 68 ayat 1 versi Departemen Agama RI, Nun, by the pen and the record, which men write. Qs 68 ayat 1 versi Yusuf Ali, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Qs 68 ayat 1 versi FMI. Dasar kepercayaan buta huruf Muhammad juga berasal dari hadis di mana Aisyah, istri tersayang Muhammad mengatakan, malaikat datang padanya dan memintanya untuk membaca. Nabi menjawab, saya tidak tahu bagaimana membaca. Nabi menambahkan, malaikat memegang saya dan menekan saya begitu keras sampai saya tidak tahan lagi. Ia kemudian membebaskan saya dan sekali lagi meminta saya untuk membaca ikrar dan saya jawab, saya tidak tahu bagaimana membaca. Sahih Bukhari 1 nomor 3. Pernyataan Muhammad bahwa ia tidak tahu membaca lebih logis jika dipahami dengan maksud, apa yang harus saya baca. Amatlah mengherankan jika Jibril memerintahkan Muhammad membaca, namun ternyata ia tidak dapat membaca. Quran juga menyebut kaum buta huruf dengan sebutan Ahlul Kitab. Quran membuat perbandingan ini, katakan kepada kaum Ahlul Kitab dan mereka yang tidak terpelajar, apakah kalian menyerahkan diri? Qs 3 ayat 20. Ayat ini menunjukkan keinginan para buta huruf untuk mempelajari kitab suci. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga, Qs 2 ayat 78. Jadi keadaan buta huruf ini lebih menunjuk kepada status sosial, daripada kemampuan baca tulis. Ayat-ayat berikut menunjukkan bahwa Muhammad percaya bahwa ia datang dari latar belakang buta huruf ini. Mereka yang mengikuti Rasul, Nabi buta huruf, Qs 7 ayat 157, dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi buta huruf yang juga percaya kepada Allah, Qs 7 ayat 158. Jadi, kaum buta huruf adalah bangsa Arab, keturunan Ismail, yang tidak memiliki kitab suci, sementara Ahlul Kitab adalah keturunan Ishak yang memiliki Taurat dan Injil.
Dalam uraian terdahulu, kita telah mengetahui bahwa Paman Muhammad, Abu Talib begitu mengasihi keponakannya itu lebih dari anaknya sendiri. Ali, sepupu Muhammad, yang adalah anak Abu Talib adalah seorang yang terpelajar, bahkan ia menulis sebuah karya berjudul Nahjal Balaghah, The Path of Eloquence. Sehingga tidaklah mungkin Abu Talib membiarkan Muhammad tumbuh dewasa tanpa mendapatkan pendidikan baca tulis sama sekali. Di masa mudanya Muhammad bekerja pada Khadijah sebagai agen perdagangan. Seorang agen perdagangan haruslah memiliki cukup pengetahuan tentang dagang dan pembukuan. Pengetahuan macam ini tidak dimungkinkan bagi orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Mari kita membedah hadis dan sirat Nabi untuk membuktikan kebohongan tersebut. Salah satu hadis menceritakan Muhammad yang sedang membuat perjanjian dengan kaum kafir, namun terdapat beberapa poin yang tidak disetujui Muhammad. Rasulullah mengatakan kepada Ali, hapus kata-kata itu. Ia, Ali, mengatakan, saya tidak akan menghapuskannya. Akhirnya Rasulullah menghapuskannya dengan tangannya sendiri. Sahih Muslim 4401. Jika Muhammad tidak dapat membaca, bagaimana ia tahu kata-kata mana yang harus dihapuskan? Diriwayahkan Amir ibn Sahr, Rasulullah menulis dokumen bagi Duhmaran. Sunan Abu Dawud Buk 19, nomor 3021. Yazid ibn Abdullah, Yan, meriwayahkan, kami berada di Mirbat. Datanglah seorang dengan rambut terurai dan memegang selembar kulit merah di tangannya. Kami kemudian bertanya, siapa menuliskan dokumen ini untukmu? Ia menjawab, Rasulullah. Sunan Abu Dawud Buk 19, nomor 2993. Ibn Abbas mengatakan, pada saat penyakit Rasul semakin parah, ia mengatakan, bawakan saya kertas, tulis, dan saya akan menulis pernyataan sehingga kau tidak akan lengah. Sahih Bukhari 3 nomor 114. Dikisahkan oleh Anas bin Malik, ketika Nabi menulis suatu surat atau mempunyai ide dalam penulisan sebuah surat, Nabi diberitahu bahwa mereka, para penguasa, tidak akan membaca surat tersebut kecuali surat tersebut disegel. Sahih Bukhari 3 nomor 65. Dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah menulis ke Kaisar dan mengundang dia untuk menerima Islam dan Rasul mengirim suratnya beserta Dihya al-Kalbi yang diperintah untuk membawa surat tersebut kepada Gubernur Busra agar disampaikan ke Kaisar. Sahih Bukhari 52 nomor 191. Dikisahkan oleh Abdullah ibn Abbas, Nabi menulis sebuah surat ke Heraklius, dari Muhammad, Rasul Allah, kepada Heraklius, pemimpin Bizantine. Abu Dawud 41 nomor 5117. Anas melaporkan, kapan Rasulullah berniat untuk menulis surat kepada para raja Ajam, non-Arab, mengundang mereka untuk masuk ke Islam, orang-orang berkata bahwa mereka tidak menerima surat jika tanpa suatu segel, perangko, di atas surat tersebut. Hadis Sunan pada Tirmizi 4 nomor 85. Anas melaporkan bahwa Rasulullah berniat untuk menulis surat kepada Kisra, Kaisur, Casar, dan Najasyi, mengundang mereka untuk menerima Islam. Orang-orang berkata, "Oh Rasulullah, orang-orang itu tidak menerima surat tanpa suatu perangko di atas surat itu." Hadis Sunan pada Tirmizi 6 nomor 87. Diceritakan berdasarkan otoritas Anas bahwa Rasulullah menulis ke Chosrus, Raja Persia, Kaisar Roma, Negus, Raja Abisinia, dan semua raja-raja kafir untuk mengundang mereka kepada Allah. Sahih Muslim 4382. Diceritakan oleh Anas, ketika Nabi berniat untuk menulis suatu surat kepada penguasa Bizantine, ia diberitahu bahwa orang-orang itu tidak membaca surat apapun kecuali jika surat tersebut dicap dengan suatu segel. Sahih Bukhari 52 nomor 189. Ketika penyakit Nabi bertambah parah, ia berkata, "Beri aku pena dan kertas, saya akan menulis sebuah dokumen untukmu sehingga kau tidak akan tersesat." Tabari V9, p. 174.
Terbukti sudah bahwa klaim Muhammad adalah seorang yang buta huruf hanyalah kebohongan belaka. Namun terlepas dari kekurangan dan kebohongan Muhammad, kita harus akui bahwa ia adalah penulis bestseller segala zaman. Lupakanlah sukses Harry Potter, Quran adalah buku terlaris segala zaman. Jika Muhammad lahir di tahun ini, ia tidak perlu mencari nafkah dengan merampok atau membunuh. Cukup dengan menulis buku, dengan khayalan dan halusinasinya. Ia memang tahu bagaimana menarik perhatian orang dengan tulisannya. Sekian dan terima kasih.